Baik, para pemirsa CTV yang Allah muliakan, kembali kita di Ustaz Menjawab. Dan tadi kita sudah banyak bicara masalah istiqamah dan sabar di zaman now. Untuk lebih memberikan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam untuk tema ini dan nanti akan disampaikan oleh narasumber, kita mintakan ibu-ibu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada? Silakan Ibu, ada yang ingin bertanya? Tema kita istiqomah dan sabar di zaman now. Silakan Ibu. Ibu kasih tahu juga nama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Abdidah. Alhamdulillah, hari ini kami dari Pengadilan Jaya Provinsi Aceh dapat hadir di Aceh TV mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Tengku Bali. Tentunya telah menambah pengetahuan kami semua. Tengku yang kami muliakan, pertanyaan dari saya adalah hikmah dari istiqomah itu, kemudian kaitan dari sabar dengan ikhlas. Sabar ikhlas. Tentu dapat menjelaskan sehingga kami semua akan menambah kemudaraan perempuan kami bersama. Syukran tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita tanya kepada Tengku Darmawan Fajri. Makna dari hikmah dari istiqomah dan kaitan sabar dengan ikhlas, Bu ya? Iya. Ya, silakan. Sebelum kita membicarakan apa hikmah daripada sabar dan kaitannya dengan ikhlas, pertama sekali kita harus mengetahui dulu apa itu sabar dan apa itu ikhlas. Sabar dan ikhlas juga ada tadi disinggung masalah istiqamah, adalah sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam hati kita bersama. Sifat-sifat yang terpuji yang ada di dalam hati kita bersama, atau istilah lain adalah sifat rohaniyah. Tentu saja berbicara rohaniah adalah berbicara hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Sifat rohaniah ini adalah hasil daripada ketauhidan. Berarti untuk kita memperoleh kesabaran, keikhlasan dan juga istiqamah, pertama sekali kita harus memiliki ilmu tauhid. Dan tauhid itu membuahkan, menghasilkan kesabaran, keikhlasan dan istiqamah. Andai kata seseorang tersebut tidak memiliki ilmu ketauhidan, itu tidak akan menghasilkan ikhlasan, kesabaran dan istiqamah itu. Walaupun kadang ada orang yang mengatakan, saya sudah cukup sabar, saya sudah cukup ikhlas. Tapi andai kata dipadukan dengan ketauhidan tadi, andai kata dia tidak punya tauhid, itu kata-katanya adalah omong kosong. Omong kosong, kata yang tidak bermakna. Karena sebagaimana kita katakan tadi, itu buah, tentu saja harus ada tanamannya dulu. Masa orang mengatakan saya sudah memiliki buah, sementara dia tidak punya tanaman? Nah,
Maka sebelumnya harus diawali dengan ketauhidan. Sebagaimana juga kita telah memaklumi bahwa Islam menganjurkan dan sangat-sangat menganjurkan pada kita untuk menguasai 3 ilmu pengetahuan. Pertama sekali ya ilmu ketauhidan. Sebagaimana dijelaskan dalam satu hadis, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal daripada agama ini adalah kita harus mengenal Allah. Cara mengenal Allah tentu saja tidak sama dengan cara-cara kita ingin mengenal kawan kita atau ingin mengenal benda-benda lain. Tentu saja hal ini adalah hal rohaniah, hal kimiai, bukan hal fisik. Maka di satu sisi sangat sulit untuk memahami ilmu ketauhidan ini, yang mana menghasilkan nanti keikhlasan, kesabaran, dan istiqamah. Sabar ini adalah yaitu menahan diri daripada hal-hal yang tidak kita senangi. Dan sabar itu terjadi di saat awal kejadian yang tidak kita ingini tadi, bukan beberapa hari kemudian ataupun bukan beberapa bulan kemudian. Misalnya seseorang memarahi kita, respon hati kita di waktu itu bagaimana? Bukan beberapa hari kemudian. Mungkin beberapa hari kemudian kita tidak memperdulikannya lagi, karena emosi kita sudah turun. Sehingga kita katakan beberapa hari kemudian kita sabar. Itu bukan. Tapi yang dikatakan sabar adalah di saat sentuhan pertama. Di saat orang misalnya menghardik kita. Bagaimana respon hati di saat itu? Kalau respon hati di saat itu kita tidak marah, penyebab tidak marah karena kita sudah melihat tidak ada untungnya, itulah yang dinamakan sabar. Bukan beberapa hari kemudian. Mengapa kita harus sabar? Tidak apa-apa hikmahnya. Karena kalau sangkut pautnya dengan hal yang tidak kita senangi, karena sabar ini terbagi dalam 3 bahagian. Yang pertama, sabar terhadap musibah. Musibah ini kalau kita uraikan secara umum, secara global, berarti makna musibah hal-hal yang tidak berkenan dengan hati kita. Itu dinamakan musibah secara umum. Itu bisa diuraikan lagi nanti apa terbaginya. Kemudian sabar terhadap maksiat. Maksudnya jangan sampai kita melakukan maksiat. Karena mungkin kita ingin melakukan maksiat dan juga didorong, diajak oleh lingkungan, kawan-kawan kita, dan kondisi-kondisi, sehingga kita menjadi dorongan tersebut sangat tinggi dan kita menahannya, mensabarnya tidak melakukan maksiat itu. Itu namanya sabar di atas maksiat. Yang ketiga, sabar dalam beribadat. Bagaimana maksud sabar dalam beribadat? Dalam kita melakukan ibadat ini ada halangan-halangan, penghalang. Baik yang pertama dari diri kita sendiri, internal, karena kita memang malas. Juga ada daripada eksternal, dari luar. Kawan-kawan kita mengajak, lingkungan kita mengajak, supaya kita jangan beribadat. Melawan ajakan tersebut dan mempertahankan supaya kita tetap istiqamah, tetap berada dalam ibadat tersebut. Itu namanya
istiqamah ataupun sabar dalam beribadah. Itulah 3 pembahagian sabar yang telah dijelaskan oleh ulama-ulama sufi dalam kitab-kitab tasawuf. Khususnya juga dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Begitu Tengku ya? Ya, baik. Ini saya sudah terjawab Ibu. Gimana? Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sekarang kita mintakan ke ibu-ibu yang lain, mungkin ada pertanyaan juga. Silakan kalau ada. Tafadhol Ibu. Kasih tahu namanya juga Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bapak Ustadz yang saya hormati, ibu-ibu anggota pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh. Saya muliakan, nama saya Lela Sari, anggota pengajian Al-Hidayah Provinsi Aceh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sama-sama tadi telah kita dengarkan apa yang sudah disampaikan oleh ibu yang sudah berhadir di hadapan kita pada hari ini, di mana kita telah mendengarkan bahwa zaman Rasulullah merefleksikan hidup ini butuh suatu proses. Hari ini kita melihat hidup kita dihadapi pada fenomena yang seakan-akan kita kembali kepada zaman jahiliyah. Betul. Yang ingin saya tanyakan pada kesempatan ini, yang mulia, bagaimana kita bisa istiqamah dalam menghadapi hidup ini di zaman now? Ya. Kita dihadapkan pada kenyataan yang kita tidak tahu arah dan tujuan lagi saat ini. Karena kehidupan yang ada pada hari ini semuanya serba salah. Iya, betul. Itulah yang ingin kami mendapat penjelasan bagaimana kami ibu-ibu bisa istiqamah dalam hal ini supaya ibadah kami juga menjadi dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk pertanyaan ini saya mintakan ke Tengku Yusuf Qardawi. Silakan Tengku. Pemirsa Aceh TV yang berada di rumah, pertanyaan Ibu Laila Sari tadi dari pengajian Al-Hidayah, bagaimana dalam hidup ini agar kita istiqamah mungkin dalam hal-hal yang positif, ya. Mungkin sedikit pengalaman hidup pribadi saya, mungkin bisa tampil misalnya di TV seperti ini, dan sampai begini, alhamdulillah. Secara logika sehat mustahil saya bisa menjadi dosen atau bisa jadi, alhamdulillah, sedang menyelesaikan program studi doktor sekarang di Universitas Syah Kuala. Ya. Ini ada kaitan sekali dengan pertanyaan Ibu tadi. Memang sabar itu kunci sukses. Saya itu menyimpulkan demikian. Bagaimana kehidupan sejak saya kecil dulu sampai saya sekarang sudah berumur 37 tahun. Hiruk pikuk cobaan hidup luar biasa, Bu. Hanya kesimpulan yang saya ambil dalam menghadapi hidup ini agar bisa saya seperti ini, banyak kawan-kawan saya yang hidupnya, keluarganya orang-orang hebat. Tetapi mereka jauh di bawah saya baik secara ekonomi, secara pendidikan dan sebagainya. Kuncinya yang pertama, ya. Ini pengalaman hidup, Ibu, ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh guru kami. Yang pertama, kita lestarikan berada dengan jamaah-jamaah orang-orang yang salihah. Artinya pilih teman dalam bergaul.
Jadi tidak mudah bergaul dengan orang-orang yang belum tentu kita kenal. Karena karakter orang juga bisa berpengaruh karena pergaulan itu tadi. Ini mohon maaf mungkin yang mendengar televisi ini. Saudara kita yang terlibat prostitusi itu juga karena saya tahu sedikit itu. Dan satu orang saya kenal karena dia dulu bekerja di toko buku. Saya sering beli buku di tempat beliau yang bersangkutan. Ternyata juga karena pergaulan ibu. Ya. Itu tadi dia nggak pilih-pilih teman ketika dulu sehingga terpengaruh. Jadilah sekarang dia seperti ini. Ini pilih kawan. Bu. Yang kedua makanan. Hati-hati makanan. Ya. Najis itu dapat mengeraskan hati. Najis itu juga dapat cepat lupa dengan mata pelajaran atau ilmu yang kita miliki. Ditambah di makanan itu juga akan menjadi darah kita. Kalau makanan itu makanan halal plus tidak bernajis dan kita istiqamah dengan makanan itu kita jaga, ditambah lagi nanti misalnya nutrisi dan gizinya, vitaminnya, maka itu juga berpengaruh terhadap karakter ibu. Yang ketiga, pendidikan. Pilihlah guru-guru kita baik di majelis ta'lim, di pesantren misalnya, di kampus dan sebagainya. Misalnya gini, di pesantren banyak di Indonesia, tetapi ada juga pesantren-pesantren kadang mengajarkan kita menjadi manusia yang seolah-olah kita yang sudah ada SK masuk surga. Ini bahaya sekali. Seharusnya tidak demikian kan? Katakanlah ada saudara kita yang sesat, salah dalam pemikiran pemahaman, yuk. Karena sebagai muslim la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita tidak dianggap sempurna iman apabila tidak sayang kepada saudara kita sebagaimana sayang pada diri sendiri. Ya kawan kita katakanlah sesat. Katakanlah divonis sesat. Yuk kita berdebat bil mau'izatil hasanah, bawa dia ke jalan yang benar. Jangan memvonis seolah-olah dia yang sudah ada SK masuk surga. Pengaruh sekali ibu bapak pendidikan itu. Kita punya anak, seleksi betul lah ya. Jangan sembarangan kita katakanlah ini lagi heboh misalnya kampus ini lagi heboh, sekolah ini rame-rame kita. Kan biasa kita begitu ikut-ikutan. Kita tidak pernah misalnya menyeleksi pendidikan bagi anak-anak kita. Yang terakhir misalnya, yang terakhir adalah doa bu. Karena la yaruddul qadara illa bidoa. Tidak ada satupun makhluk yang mampu mengubah ketentuan, baik itu baik atau tidak kecuali dengan doa. Oleh karena itu, kalau katakanlah kita susah beristiqamah, susah sabar, kita yakin ada yang super power di atas segalanya itu Allah Subhanahu wa taala, ke sana kita minta. Saya yakin itu dan itulah yang mungkin saya lakukan dari sejak saya masih SD dulu sampai sekarang sehingga mungkin bisa seperti ini Bu. Secara logika sehat saya tidak mungkin bisa sampai kuliah sampai S3 itu S1 pun mustahil Bu. Itu tadi ya. Yang terakhir sebagai pelengkap daripada itu tadi adalah tidak ada niat sedikit pun kepada saudara kita yang tidak baik. Istilah lain kita selalu berhusnuzan. Meskipun ya banyak orang menyampaikan macam-macam ke kita, lihat sesuatu itu dari sisi positif, maka hasil negatif tadi akan bernilai positif. Apabila sesuatu sudah kita zankan bahwa itu tidak baik, maka akhirnya biasa nggak baik. Contoh Bu ya, kalau dalam bahasa Aceh sering hai baik kayak kenal nama maaf saya nggak pernah kita lihat, nggak pernah kita kenal. Tetapi karena sudah ada dalam persepsi kita itu ada maaf, jadi takut padahal nggak ada, sehingga nggak berani kita ke tempat itu padahal nggak ada maaf di situ. Baik. Para pemirsa yang Allah muliakan, masih ada segmen berikutnya, tapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.